Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Al-ayah. Jamaah salat subuh Masjid As-Salam rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil. Pagi hari ini hari yang ke-26 dan insyaallah nanti malam adalah malam ke-27, di mana ada dalam satu sabda Nabi SAW bahwa carilah Lailatul Qadar di malam-malam akhir 10 hari dari bulan Ramadan, dan disebut dalam satu hadis yaitu malam 27. Jadi ada dua versi, yang satu adalah di malam-malam ganjil, yang satu lagi di malam 27. Sehingga kita betul-betul misteri ya, tapi saya kira enggak terlalu sulit karena malam ganjilnya hanya sedikit dan malam 27-nya hanya nanti malam gitu. Jadi oleh karena itu siapa tahu ya kan gitu ya, malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Kalau malam Lailatul Qadar itu ini ibaratnya kita disirami oleh Allah dengan banyak keberkahan ya di dalamnya, di mana sudah saya sampaikan bahwa wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadar khairun min alfi syahr. Ya, malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi luar biasa banyaknya. Kalau kita lihat ini ibaratnya itu curahan dari langit ya, yang dimana keberkahan itu tatanazzalu alaihi malaikatu ya, waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Jadi diturunkan malaikat Jibril dan malaikat yang lain dengan membawa urusan dari Tuhannya. Bagaimana kemuliaan itu ya, dan bagaimana urusan yang dibawa Jibril dan malaikat yang lain, demikian hebat dahsyatnya, dan itu semua untuk kita. Sehingga siapa yang beruntung ya, itu mereka yang mampu memanfaatkan keberkahan Lailatul Qadar itu dengan memperbanyak ibadah. Kan begitu. Kalau dulu zaman saya kecil itu ada poster itu yang untuk nutupi harbot yang bolong itu biasanya pakai poster gitu. Satu ya ketok apik, nomor loro bolongnya hilang gitu itu ya. Nah, itu ada gambarnya orang jenggoten pakai gitar terus tangannya sedang berdoa gitu. Ya waktu itu kita nggak bisa baca karena kita bisa baca kelas 3 SD kan itu ya. Nah, setelah kita bisa baca ternyata tulisannya itu Rhoma Irama hujan duit gitu ya. Hujan duit gitu. Jadi kalau ibarat hujan duit ya, nanti bakdo itu ya hujan duit tuh. Biasanya nanti orang-orang pada nukarkan uang di pinggir Slamet Riyadi itu. Terus bagi-bagi duit, maka anak kecil seneng itu. Udan dit iki ning dite receh kabeh gitu ya. Mau ngapike anyar gitu ya. Ning nilainya ora apik blas gitu ya. 5.000, 2.000, 10.000 gitu ya kan gitu. Jadi semakin kecil semakin banyak yang ditukarkan itu. Nah, kaum muslimin, Allah tidak kalah dengan kita ya. Allah itu ini hujan maghfirah gitu. Man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Jadi ibaratnya kalau udan duit itu ya selama satu malam itu udan terus tur dite atusane kabeh gitu ya. Wah, wis sak deres-derese dadi sampean jikuke garek sak teklene gitu ya.
Siapa yang mau dapat banyak? Ya siapa yang paling kuat untuk meraihnya. Ada yang meraih hanya sementara maghrib be isya ya entuk Lailatul Qadar ning sithik. Ana sing ditambahi traweh rada akeh entuke. Ada sing tambahi baca Al-Qur'an entuk tambah akeh meneh. Ada yang sedekah berbagi-bagi ya. Itu lebih banyak lagi. Ada yang ditambah dengan tahajud nanti malam. Ada yang ditambah lagi dengan itikaf sampai pagi. Monggo lah, raih sebanyak-banyaknya. Raih sebanyak-banyaknya. Yang pasti insya Allah dapat. Lah kok ana wong ra entuk Lailatul Qadar iki mesti bengi kuwi ra maghrib, ra ngisak, ra ngopo-ngopo gitu ya. Ya poso ning ora ngopo-ngopo begini. Lah itu enggak dapat Lailatul Qadar. Maka nanti malam kita ya usahakan tarawih ya hadir, sholat tarawih diusahakan ya tetap baca Al-Quran, ya diusahakan tetap sholat malam, ya diusahakan banyak kebaikan, zikir, sholawat, istighfar, ya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu kita baca. Terus ya kita maksimalkan di akhir Ramadan untuk lebih kuat di dalam mengibadahi Allah, lebih semangat untuk menghiasi hari-hari akhir ini dengan sempurna ya. Jadi Alhamdulillah sempurnakanlah ya ibadah ini dengan banyak istighfar. Dan kita harus tahu bahwa justru kalau di dalam Islam ya itu yang penting itu terakhir, ya kan gitu ya, terakhir itu. Maka dalam kehidupan ini ada istilah husnul khatimah, bukan awalul khatimah tapi husnul khatimah. Jadi apa namanya? Yang penting itu akhirnya baik, ya kan gitu. Perkara dhisik nom-nomane wis tau magri laut misalnya gitu ya, wis tau narkoba ya wis lah. Yang penting akhirnya baik. Nah, coba kita usahakan akhirnya itu baik. Nah demikian pula dengan Ramadan ini. Jangan sampai Ramadan awalnya kuat, tapi Ramadan akhirnya malah bledek gitu ya. Ya biasanya kalau lari maraton itu ya, itu yang ikut 10.000 gitu, banyak gitu. Tapi ya banyak yang protol di jalan itu, ya banyak. Maka yang masih bisa bertahan kira-kira mau sampai finish itu tinggal yang juara-juara aja, kan gitu. Ini kayak lihat ini yang rapuh ini kayaknya mental-mental juara semua ini, ya juara dunia akhirat kan gitu ya. Maka nanti ucapannya minal aidin faizin. Jadi kita kembali suci, bersih dari dosa, diampuni Allah Subhanahu wa taala dengan doa kita Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah Kau Maha Pengampun, suka beri ampunan, ampuni aku. Ya tak ngapura kabeh dosamu. Kan gitu ya. Dan itu faiz, itu kemenangan. Itu kemenangan. Faizin itu kemenangan. Jadi kemenangan kesuksesan rohaniyah. Kemenangan kesuksesan kembali kepada fitrah itu kemenangan. Maka Idul Fitri ada yang menerjemahkan kembali kepada fitrah. Ya, fitrah itu begini Bapak Ibu. Ya, kembali itu orang ada di satu titik, kemudian dia meninggalkan titik itu, kemudian datang di titik yang sama, itu namanya kembali. Kan itu. Jadi misalnya saya ini dari Baluarti, maka saya dari Baluarti ke sini ini namanya pergi, kan begitu ya. Ketika saya nanti datang ke Baluarti lagi, itu namanya pulang kembali. Nah, ketika saya ke Baluarti, Pak Joko kok ikut saya, itu namanya Pak Joko pergi. Kalau saya pulang, kan begitu ya. Jadi kenapa? Karena titik awal saya adalah Baluarti. Nah, kenapa orang disebut Idul Fitri? Kembali fitri, kembali fitrah. Karena dia awalnya ada di titik fitrah. Kemudian meninggalkan fitrah. Dengan banyak berbuat salah, dengan banyak berbuat dosa, dengan banyak maksiat mungkin. Kemudian dia datang kepada fitrahnya yang awal, itu namanya Idul Fitri. Jadi manusia ini kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, manusia itu terlahirkan itu dalam keadaan suci. Maka sering diibaratkan orang Idul Fitri itu seperti kembali seperti bayi-bayi yang baru lahir, kan gitu. Karena bayi yang baru lahir itu suci. Tapi ada orang yang berkata, ini keyakinan di luar Islam, bayi lahir itu kotor, banyak dosa, katanya dosa keturunan. Nah, jadi kalau dia Idul Fitri, dia kembali kotor lagi gitu ya. Karena asalnya kotor dulu gitu. Nah ini kan konslet tuh.
Kan gitu ya. Bagaimana manusia yang tadinya kotor, perjalanan hidupnya suci? Enggak. Karena perjalanan hidup kita semua orang tahu, semakin banyak ke sana, semakin banyak dosanya. Betul kan? Bagaimana cara mensucikannya itu? Bertobat, beristighfar. Dan Allah memberikan sarana untuk mensucikan diri dengan syariatnya. Yang disebut rukun Islam, ya, itu syahadat itu mensucikan. Karena orang yang kafir begitu syahadat, dia disucikan dari kekafirannya. Salat itu mensucikan. Karena orang yang berdosa begitu salat, Allah sucikan dosanya. Zakat itu mensucikan. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiru wa tuzakkihim. Maka dengan kau keluarkan zakatmu, kau dibersihkan dan disucikan. Puasa ini mensucikan. Karena dengan puasa itu insya Allah, ya Allah ampuni dosa-dosanya. Ghufirallahu ma taqaddama min dambih. Haji itu juga mensucikan. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah. Ini adalah syariat yang dibuat oleh Allah. Sebetulnya di balik ini adalah nikmat. Kenapa? Karena kita disucikan oleh Allah dengan syariat ini. Termasuk syariat puasa. Kan begitu. Jadi cara mensucikannya gimana? Terus kerjakan perintah Allah. Puasa ini kita upayakan. Nah, insya Allah ya. Kemudian jangan lupa kita banyak berdoa. Karena Allah janjikan dalam surah Al-Baqarah 186. Setelah 183, 84, 85 itu perintah puasa. Puncaknya Allah katakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'ina da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Kalau hamba-hambaku bertanya kepada aku setelah aku bersihkan, aku sucikan dengan puasa itu, maka ketahuilah kini aku dekat dengannya. Aku kabulkan doa-doanya kalau dia berdoa. Ya. Kemudian kata Allah, wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Teruslah kamu beriman kepadaku agar engkau selalu mendapatkan petunjuk. Jadi kaum muslimin Allah, doa yang paling ijabah itu adalah doanya orang puasa. Dan doanya orang puasa yang paling ijabah ada di puncaknya dia puasa. Puncaknya orang puasa dalam satu hari adalah menjelang berbuka. Puncaknya orang puasa dalam satu bulan adalah di akhir-akhir bulan Ramadan. Maka insya Allah kita di akhir-akhir bulan Ramadan ini ngiras-ngiros khataman Al-Quran. Kan begitu ya. Biasanya banyak masjid sudah mulai khataman Al-Quran. Kita menghatamkan Quran sekaligus kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saatnya baik untuk banyak berdoa. Jadi insya Allah kalau orang-orang puasa ini berdoa, ya, maka Allah sempurnakan puasa itu dengan dikabulkan doa-doanya. Masya Allah. Ya, ini mari kita betul-betul menghayati, ya, kadang-kadang simbolitas fisik ini kita lihat tapi maknanya kita tidak melihat. Contoh adalah fenomena mudik, ya. Ini sekarang sudah mulai banyak yang mudik dan paling enak mudik hari ini karena mungkin tidak terlalu padat gitu ya. Dan ada gembira Indonesia menang 1-0 lawan Bahrain gitu ya. Jadi ini mudik dengan tersenyum karena punya angka 3 gitu ya. Nah setelah kalah 5-1 sekarang lega gitu. Nah mudik itu adalah pulang kampung. Kan begitu ya. Mudik ini melelahkan. Pasti. Ya, mudik ini menguras energi. Mudik itu menghabiskan banyak biaya. Ya, itu mudik. Tapi banyak orang bilang kayaknya ora bakdo nek ora mudik gitu ya. Katanya begitu. Padahal orang mudik itu mestinya dari perantauan ke kampung halaman. Yang namanya perantauan itu mesti tempat yang lebih maju, lebih ramai. Orang meninggalkan kampung kan mencari yang lebih hebat. Maka biasanya kota-kota besar ya seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar kan gitu ya. Nah, kemudian pulang ke kampung halaman. Itu mudik. Wis dite akeh entek rapopo ya, wong setahun pisan katanya gitu.
Kesal ra apa-apa wong setahun pisan. Sing penting mudik. Ternyata mudik itu yang dikangeni siapa? Orang tua. Ya. Memang karena orang tua ada di kampung halaman. Kampungnya sederhana. Mungkin masuknya saja ya payah gitu. Tapi senangnya kalau sudah ketemu sama orang tua. Khususnya ibu. Karena dari gua garbo ibulah kita lahir di dunia. Inilah indahnya mudik. Ya, apalagi merasakan masakan ibunya yang khas. Wah, sambel ibu ilejan. Apa nih jangan tolone ibu ngangeni ya gitu ya. Maka banyak orang mudik itu yang dikangeni adalah mboke, yang dikangeni adalah masakane, yang dikangeni adalah suasana rumah di waktu dia masih kecil. Masya Allah, betul-betul dinikmati. Kalau di tempat kita sekarang mungkin sudah pakai shower, ya pakai air hangat, kasure empuk. Di kampung itu nganggo ciduk gitu ya, blang-blung. Terus kotake gedene rai rame-rame kan gitu ya. Enek lumut-lumute sithik kan gaya gitu ya. Ini yang mendapat kita kangen gitu. Nah, qamusikallah. Kerinduan kepada kampung halaman, kerinduan kepada orang tua, sebetulnya adalah itu dibalik kerinduan yang sejati pada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua itu asalnya adalah Allah. Kalau kita baru mudik ke kampung saja sudah senang, mudik kepada orang tua saja sudah gembira, apalagi mudik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini puncak kegembiraan. Ya, inilah ngeri-ngeri sedap itu ya gitu. Kalau kita mudik kepada Allah bukan berarti kematian gitu ya. Tapi mudik kepada Allah adalah istighfar menuju pertobatan. Mudik kepada Allah adalah mudik meninggalkan kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Itulah kenapa Allah panggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hambaku yang telah tentram hatinya, irji itu kan mudiklah kalau bahasa kita. Irji ila rabbik, pulanglah kepada Tuhanmu. Ya, artinya apa? Bertobat. Radiyatan mardiyah, dengan penuh keridhaan. Mardiyah maka Allah ridho kepada kita. Oke. Jadi orang kalau sudah pulang kepada Allah itu sudah ya legowo untuk meninggalkan dosa. Ya, berbesar hati untuk meninggalkan kesenangan-kesenangan yang itu dibenci oleh Sang Ilahi. Maka sudahlah, semua wis tahu dilakoni. Radiyatan mardiyah. Apakah kita masih punya kesempatan? Masih. Ya, selama kita masih hidup, masih. Contohlah para sahabat. Mungkin mereka lebih jahiliyah dari kita. Mereka lebih pendosa daripada kita. Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, ya semuanya. Mabuk ya dilakoni. Betul ya? Molimo dilakoni, botoan dilakoni. Membunuh mereka senang hati. Betul enggak? Sak kejem-kejeme wong saiki taruhlah Israel toh. Ngebomi Palestina. Umar bin Khattab itu ora ger mateni mungsuhe, mateni anake dhewe kok piye. Coba saking jahiliyahnya, lahir kok wedok dipateni. Bahkan dia sudah ngenteng-ngenteng pedang mau mateni Nabi SAW. Betapa jahiliyahnya. Tapi begitu dia dapat hidayah, dia langsung irji ila rabbik. Dia pulang kepada Allah, dia tinggalkan semua kekufuran, dia tinggalkan semua dosa kemaksiatan. Dia ikuti kebaikan dan kebenaran yang diajarkan Muhammad SAW. Penuh dengan ketauhidan tanpa kesyirikan. Itulah mudik yang sebenarnya. Maka pantaslah mereka diberi gelar radhiyallahu anhu. Allah ridha kepada mereka. Karena memang mereka hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga semua dosa, semua kemaksiatan tertutup dengan kebaikan yang mereka lakukan. Boleh jadi kebaikan itu tidak panjang, tapi cukup menutup dosa yang begitu lama sebelumnya. Nah inilah, maka Allah firmankan di dalam surah Ar-Rum ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha
La tabdila li khalqillah, dalikad dinul qayyim. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah, yaitu Islam. Itulah fitrah dari Allah. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan di dalam ciptaan Allah. Jadi Bapak Ibu, yang namanya menghadap, ya, itu hadapkanlah wajahmu kepada al-Islam. Itu fitrah. Ini seperti saya, wajah madhep etan, otomatis badannya, kakinya ya madhep etan. Jadi Allah sebut hanya satu wajahmu, tapi yang dimaksud semua dari kepala sampai kaki madhep mantep kepada agama Allah, Islam. Itu fitrah kita. Lah pada Pak, wajahnya madhep kulon ning badannya madhep ngetan, eneng. Wih jenenge wong melengos. Iya enggak? Ya. Enggak. Nanti kalau fa'aqi wajhaka lidini hanifah itu ya semua. Paham ya? Jadi hatinya kepada Allah. Pikirannya kepada Allah. Ucapannya kepada Allah. Tindak tanduknya kepada Allah. Itulah udkhulu fisilmi kafah. Itulah fitrah. Fitrah itu nek cara Jawa gawan bayi. Ya. Bakat primordial ini cara anak-anak sekolah gitu ya. Jadi sebetulnya ya jati diri kita yang asli, yang hakiki itu Islam. Menghadap pada Allah, berserah diri pada Allah. Maka kalau manusia itu meninggalkan ketaatan, melakukan kemaksiatan, sesungguhnya dia sedang melakukan satu hal yang itu bukan dirinya. Itu bukan fitrahnya. Ibaratnya seperti ikan, ya, dia loncat dari kolam, ya, maka itu bukan fitrahnya. Klepek, 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 klepek. Anak-anak yang nggak ngerti, wah, iwaen joget, Barbie mati padahal. Ya, kenapa dia tidak bahagia? Karena itu bukan fitrahnya. Banyak orang melihat, wah kayak joget, wah kayak joget, wah kayak joget. Padahal sing jare wong joget-joget, wong klepek-klepek kabeh kuwi. Kayak iwak, ya. Meskipun di situ musiknya berdentam-dentam, meskipun di situ lampunya itu ya gebiar-gebiar, tapi sesungguhnya di tengah-tengah dia itu berkelok-kelok dengan tubuhnya, tertawa-tawa dengan suaranya, ya, dan minuman-minuman yang menyertainya, semua itu tanda-tanda klepek-klepek. Ya, tapi orang yang nggak ngerti itu sedang foya-foya, itu sedang senang-senang. Enggak, itu sedang stres, itu sedang putus asa. Karena di situ tidak ada kebahagiaan. Nyatane Barbie terus doloro tele-tele. Ora ketemu apa-apa, kosong hidupnya, sepi di tengah keramaian ibu kota. Kemudian mengkonsumsi narkoba. Betul enggak? Semakin susah hidupnya, sengsara, menderita, bahkan tidak jarang masuk penjara. Ini semua adalah pencarian yang melelahkan. Padahal sebetulnya cukup ketemu Pak Joko ning asalam. Wes, ayame rai-rameram, betul ya? Irji ila rabbik radiyatan mardiyah. Ternyata tidak perlu ada keramaian. Cukup pulang kampung halaman di tengah sepi pedesaan. Ya, dengan air mengalir di sungai, dedaunan yang bergoyang-goyang, makan nasi plus sambal, ya toh, dengan sedikit empal. Wes enak rame-rame, ya enggak? Masya Allah. Sing repot ini paling mau ya kan itu ya. Ya, jadi inilah, jadi kita kaum muslimin Allah, bahagia itu bukan pada gemerlapnya kehidupan, tapi pada tentramnya hati. Hati yang mudik, hati yang pulang. Hati yang irji ila rabbik radiyatan mardiyah. Tidak terpaksa, tapi ridho. Ikhlas. Ya, maka sungguh Allah pun ridho pada kita. Nah, kaum muslimin Allah, puasa adalah milikku, kata Allah. Dan aku sendiri yang akan memberi pahala kepada kalian. Kemudian puncak puasa itu, disucikanlah diri kita
Dengan apa? Yaitu Idul Fitri. Stop, jangan sholat dulu kata Allah. Keluarkan dulu zakat fitrah. Kan gitu ya. Zakat fitrah ini tidak banyak. Ya, satu sok ada yang mengatakan 2,5 kilo, ada yang mengatakan 2,7, ada yang dibulatkan 3 kilo. Oke lah, anggap 3 kilo. Ya, ini zakat fitrah. Adalah zakat untuk mensucikan kita semuanya. Dan zakat fitrah ini dibagikan kepada fakir, miskin. Maka kaum muslimin Allah, kita lihat di dalam Al-Quran bagaimana kita dianjurkan supaya kita tidak hanya puasa tapi mengeluarkan zakat fitrah. Maka dengan zakat fitrah ini ada simbolitas bahwa orang yang sudah dekat sama Allah, yang takarub ya dengan puasanya berlapar-lapar, di malam hari dengan mendekat istighfar, ya, maka puncaknya adalah berbagi kepada fakir miskin, supaya hari itu tidak ada lagi orang yang lapar. Masya Allah. Maka puncak daripada kesalehan ritual berupa puasa, berupa itikaf, berupa tarawih, berupa tadarus Al-Quran, itu adalah berbaik-baik kepada kiri kanan, yaitu zakat fitrah. Inilah kesalehan sosial. Jadi kaum muslimin Allah, jangan kita berhenti pada kesalehan ritual, tapi hendaknya dipuncai dengan kesalehan sosial, dengan peduli dan berbagi. Sama dengan sholat, Allahu Akbar, kita agungkan Allah dengan Fatihah kita agungkan Allah dengan rukuk kita agungkan Allah dengan iktidal dan sujud kita. Tapi puncak sholat adalah salam, adalah kesalehan sosial. Kita salamkan kanan kiri kita. Seolah-olah ini komitmen kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan kiri. Wahai kanan kiriku, siapapun engkau, dimanapun engkau. Insya Allah aku adalah orang yang memberikan keselamatan. Insya Allah aku jadi orang menjadi rahmat dan berkah untuk kalian. Ini komitmen orang yang sholat. Neng akeh sing ra mudeng. Bar sholat malah ngerasani kiwa tengene. Malah kadang-kadang ngarepe yo dirasani. Delokan ngarep iki sikile teng biang gitu ada. Malah salah tok kita ke sikil. Astagfirullah. Lah sing dijak omongan mbok ngeleke wis bar salat entuk ngrasani wong gitu ya. Malah nambahi nyet kuwi yo kemploh tenan kok gitu. Bojone wae aru kowe penguk ra tau dikumbah. Wis saomah ngono kuwi, masyaallah. Kabeh do ribut sibuk dengan wiritan, dia sibuk dengan menggunjing kawan. Jangan ya, kita jangan begitu. Masya Allah ya. Saya kemarin ngisi pengajian di Sumber itu, Pak. Pahami ini ada orang itikaf di masjid saya siang-siang kehilangan HP. Lu coba tak. Jaga ini ada CCTV-nya, TV ya. Masya Allah. Itu yang satu ngaji di sini, yang dua tidur di sana, yang satu ngaji di situ gitu. Jadi ada orang 4 tuh ya. Nah, yang ngaji di belakang itu pakai sarung, pakai serban. Yang dua tidur geletak situ. Nggak taunya yang ngaji di belakang ini, di belakangnya itu ada HP yang dicas. Sing ngecas ya sing turu loro kuwi mau. Ya gitu. Maka begitu mereka tidur, ini yang bar ngaji itu langsung nyopot charger itu. Terus langsung pulang gitu. Lah sing ngarep iki mau ngaji kan ya ora gagas. Ya Allah, begitu yang dua ini bangun, loh, hilang, Masya Allah. Coba bacaannya Al-Quran, ya toh, ning amalannya setan. Ini kan kita repot juga ini ya. Ini loh Pak, ya, karena nggak ada makna, nggak ada kepahaman. Masya Allah, nggak ngira. Piye coba, Masya Allah kan gitu ya. Nah inilah, jadi ternyata ya saya nggak tahu apa ki mau ya wong niat maling apa ya wong delalah neng kesempatan, neng kesempatan kan berarti leng poso ki piye gitu ya. Kan poso ki dhisik tak terangke kesudre ular ngentung dadi kupu. Lagi kok ular ngentung metune dadi ula ya cilaka ta Mas. Wah, lah iki piye malah tambah gede ulere ya ta. Wah ngentek-ngentekke HP, ngentek-ngentekke apa-apa. Astagfirullahaladzim. Ya, di Masjid Mukhlis namanya, Masjid Mukhlis di Banjarsari. Astagfirullahaladzim. Inilah yang kita prihatin.
Ya kaum muslimin, mestinya semangat orang puasa itu adalah menyantuni, memberi, berbagi. Ya, ini yang harus kita pahamkan pada diri kita. Inilah maka kaum muslimin, Al-Quran hendaknya bukan hanya jadi bacaan, tapi hendaknya jadi amalan. Ya, amalannya Quran. Orang yang mengamalkan Quran itu dekat dengan Allah dan baik dengan manusia. Kemudian kita setelah itu nanti biasanya halal bihalal ya. Ya, mana halal bihalal itu kita bersilaturahim, yang menyambung keluarga, khususnya yang masih saudara satu kandung. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi kita ini bersaudara, ya. Dan dipuncai dengan kata wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kamu kepada Allah, ya, agar kamu mendapatkan rahmatnya Allah. Artinya apa? Rahmat Allah itu hanya diberikan orang yang takwa. Dan ciri orang takwa adalah orang yang menyambung silaturahim. Jadi orang takwa itu nyambung kasih sayang. Bukan sekedar bersalam-salaman, tapi saling mendoakan. Bukan hanya saling mendoakan, bahkan saling menolong satu dengan yang lainnya. Inilah. Maka kaum muslimin, kita diajarkan peduli. Kita diajarkan untuk empati. Kita diajarkan untuk senantiasa saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Dengan apa? Memberikan kemanfaatan. Bukankah sebaik-baik manusia adalah siapa yang paling bermanfaat untuk orang lain? Nah, itulah maka monggo setelah lepas daripada bulan Ramadan, hendaknya kita menjadi hamba-hamba Allah yang takwa, yang selalu dekat dengan Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran, yang nyambung silaturahim dengan saudara sadik tolan. Inilah Islam. Insya Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu terus semangat, jangan lagi kita loyo, karena masih ada waktu 5 hari ya. Ini hari Rabu ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Mari kita polke 5 hari ini, insya Allah ini adalah puncaknya. Semakin kita ini hebat, semakin kita beruntung. Karena banyak kebaikan-kebaikan justru ada di akhir bulan Ramadan dan sayang untuk dilewatkan. Bukan berarti yang kemarin gak ada. Kemarin sudah banyak, tapi ini lebih banyak. Nah, kadang-kadang kita disibukkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan persiapan Idul Fitri. Nah, itu kadang-kadang sehingga keter kabeh, Masya Allah. Wis ngaji, wah iki saya cedak bakdos ra ngaji ya. Ya Masya Allah. Jalan mulai rame, salon-salon make up semakin wis umum. Wabeh mall-mall rame, Masya Allah. Menungso-menungso ki Masya Allah. Cewek-cewek kaya boneka-boneka, Masya Allah kan ya. Dua dandan mener-mener, ya Allah. Ayo ini kita jangan lupa dekat dulu sama Allah sedekat-dekatnya. Jangan sampai ya kita menjadi terkurangi. Kalau bisa ditambah di dalam kita mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekahnya juga demikian. Jangan lagi kita berkurang. Insya Allah. Allah tidak tidur. Gusti Allah mboten sare. Kebaikan kita pasti diapresiasi olehnya. Insya Allah. Semoga Allah memahamkan kita dengan ayatnya. Dimudahkan kita untuk menjadi hambanya soleh dan solehah. Digolongkan kita sebagai orang takwa. Dimuliakan hidup kita fid dunya wal akhirah. Dan insya Allah digolongkan kita ahlul jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam wa billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.